Halo Bray, selamat datang lagi di M3DID. Di depan gue ini sekarang ada iPhone 11 ya, yang baru aja gue beli dari Tokopedia. Ini varian yang warna putih ya, dengan storage 64 GB. Nah, sebenarnya memang gue pengen nyari yang varian 128 GB, cuman memang harga dan kondisi yang gue cari itu nggak ada yang pas ya. Kebetulan gue ketemu nih postingan iPhone 11 yang ini, itu dengan kondisi fisik yang masih mulus banget, bisa dibilang ya, masih mulus. Cuma ini memang ada sedikit baret di layar ya. Battery health-nya juga lumayan tinggi, 94%, dan yang paling penting ini adalah iPhone 11 yang unit iBox, kemudian garansinya itu masih garansi resmi sampai Mei 2025. Jadi ya memang nggak pakai lama, gue langsung aja check out untuk melakukan pembelian. Kemudian untuk harganya sendiri ya, jadi gue dapat iPhone 11 ini itu di harga 5,1 juta ya, di luar ongkir tentu saja dan asuransi. So di video kali ini sebenarnya gue pengen share saja ke kalian ya, apa aja yang harus kita perhatikan kalau kita itu membeli iPhone 11 bekas ya dari marketplace. So mari kita bahas apa saja yang perlu kita cek saat membeli iPhone 11 bekas dari marketplace. Oke, pada saat kalian membeli iPhone 11 ya, yang pertama itu kita harus cek kelengkapan, baik kelengkapan fisiknya ya, kemudian box, dan juga biasanya gue cek serial number. Jadi kita wajib ya periksa fisik ya, bisa kalian lihat di sini nih, nanti kelihatan juga dari atas. Jadi secara fisik ya, memang ini penting ya, karena kalian tahu sendiri iPhone itu kondisi fisiknya benar-benar biasanya mempengaruhi harga jual. Apabila kalian ingin menjual kembali misalnya, kondisi fisik yang banyak dent ya atau lecet itu tentu saja akan mempengaruhi harga, dan harganya sudah pasti akan terjun bebas ya, dan kalau dijual tentu saja susah banget lakunya, kecuali kalian memang pasang harga yang benar-benar murah dari harga pasaran. Selain cek fisik, nah kalian perhatikan juga ring kamera di bagian sini ya, di bagian kameranya ini pastikan tidak ada baret atau lecet ya, sehingga kalian bisa komplain sewaktu-waktu ke seller apabila unit iPhone yang dijual itu tidak sesuai dengan deskripsi dari sellernya. Dan kalian juga jangan lupa ya, cek kelengkapan yang didapat apakah masih full set ya atau tidak ya, sesuai dengan postingan dari seller. Jangan lupa kalian cek ya kelengkapan tadi. Ini kabel datanya sepertinya masih baru ya. Nah, tapi memang ini harus perlu dicek lagi ori atau enggaknya lebih detail ya. Kalian bisa lihat contoh iPhone lain yang original ya, bisa sebagai acuan ya. Kemudian cek juga ini ya, kualitas boxnya ini itu original atau KW, karena box yang original itu beda kualitasnya dengan yang KW ya. Nah, di sini apa ya, boxnya yang original itu kalau gue cek ini memang sepertinya original, karena boxnya itu lebih tebal dan solid ya. Kalau box yang OM atau KW itu biasanya agak lembek ya kalau dipegang ya. Nah, kalau ini memang lebih solid ya, termasuk plastik ini di dalamnya ini keras banget ya, lebih solid dan nggak gampang copot ya. Nah, ini sudah bisa dipastikan kemungkinan besar sih ini memang boxnya original. Dan jangan lupa kalian pastikan serial number iPhone-nya juga yang di belakang sini, dan di tentang ponselnya atau about phone-nya itu harus sesuai ya. Nah, ini serial number-nya sama ya, nanti kelihatan dari atas juga 736, di belakang 736. Jadi ini udah bisa dipastikan, bisa kalian lihat boxnya ini original, tulisannya juga rapi, plastik pelindung dan dudukan iPhone-nya juga ini solid banget ya. Kemudian sesuai juga serial number, box, dan unit iPhone yang gue beli ini. Oke, yang kedua kita perlu cek kondisi kamera ya. Nah, ini wajib banget kita perlu cek kamera baik fisik maupun fungsinya. Fisiknya tadi sudah, sekarang kita cek fungsi. Nah, kita misalnya kita foto aja ya, pakai ini boxnya kelihatan ya. Oke, 0,5 juga oke. Video kita cek 4K 60 fps oke, nggak ada masalah. Switch ke 0,5 nggak bisa ya kalau 4K 60 fps ya. Kalau ini switch bisa, oke, nggak ada masalah.
Kemudian apa lagi ya yang perlu kita cek ya? Nah, foto, kita foto tadi sudah ya, 0,5 juga udah. Potret, panorama. Jadi ini kalian tinggal masuk aja sih di semua pengaturan menunya, pilihan dari kamera, dan kalian pastikan juga settingan kameranya semuanya berjalan dengan lancar, dan pastikan yang paling penting itu semua mulai dari foto, video, ya, mode potret, ya, kamera ultra wide, ya, kamera 0,5-nya, kamera normalnya atau kamera wide-nya, itu semua berfungsi dengan normal. Oke, yang ketiga yang perlu kita cek ya, ini yang paling penting dan sekarang lagi marak ya, penjualan iPhone yang bypass ya. Nah, kita harus pastikan unit yang kita beli itu bukan unit bypass. Yang jadi pertanyaan di sini ya, gimana Bang cara cari tahu iPhone itu bypass atau tidak? Nah, intinya iPhone bypass itu adalah iPhone yang nggak bisa sama sekali kalian login Apple ID kalian sendiri dan nggak bakalan bisa update iOS ya. Jadi cara ngeceknya sebenarnya mudah aja. Yang pertama gue udah login iCloud ya. Jadi di sini gue cek pertama kali ya apakah bypass atau enggak. Sebelumnya gue nggak perlu reset ya. Gue kebetulan sudah update iOS-nya. Jadi sebelumnya masih iOS 17.5, sekarang sudah gue update ya, bisa kelihatan dari atas. Ini sekarang di iOS 18.1. Jadi pertama kali dari malam itu gue udah pas terima HP-nya langsung gue update ke iOS 18.1 dan gue udah login Apple ID gue di iPhone ini. Jadi ini bisa dipastikan iPhone 11 yang gue beli ini bukan unit bypass. Oke, yang keempat kita cek kondisi layar dan juga fungsi True Tone dari layar iPhone 11 ini ya. Nah, ini untuk cek layar biasanya kita wajib banget cek LCD-nya original atau bukan ya. Kemudian True Tone-nya berfungsi atau tidak, dan tentu saja kita cek apa ada dead pixel ya. Biasanya kita cek juga dead pixel pada layar iPhone. Nah, LCD iPhone 11 yang original itu memang bezelnya nggak setebal yang KW ya, dan warnanya biasanya sedikit berbeda dengan yang original. Bisa juga kalian cek lewat True Tone-nya ya, yang ini aktif atau tidak. Nah, kalau True Tone ini ngeceknya gampang, kalian taruh paling bawah aja. Nah, biasanya dalam beberapa detik atau menit nanti dia akan naik seperti ini ya, menyesuaikan dengan kondisi kecerahan layar di sekitar kita. Oke, yang kelima yang perlu kita cek berikutnya adalah konektivitas jaringan ya, baik SIM card, WiFi maupun Bluetooth. Nah, kalau WiFi kebetulan gue udah connect di WiFi di rumah ya, ini sudah terhubung, jadi WiFi udah pasti aman. Sekarang kita coba Bluetooth. Nah, Bluetooth kita on off aja. Nah, on. Nah, ini ada beberapa perangkat AirPods Pro gue, ada 2 buah ya. Ini dia terdeteksi ya, cuma not connected, berarti secara fungsi sekilas ini harusnya aman, Bluetooth-nya juga aman. Nah, sekarang kita tinggal pasang SIM card ya. Ini kebetulan gue beli SIM card baru untuk dipakai di review kita. Oke, SIM available. Oke, nah kalian perhatikan ya, dari atas kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini sudah ada signalnya, otomatis secara konektivitas ya, untuk konektivitas jaringan ya udah pasti berfungsi dengan normal. Oke, berikutnya yang keenam, yang terakhir, ini yang penting-penting aja gue taruh di sini biar videonya nggak kepanjangan. Kalau kalian pengen lihat video lengkap mengecek iPhone bekas, nanti gue taruh ada video panjang gue untuk ngecek ngecek lengkap ya kalau kalian beli iPhone bekas. Nah, balik lagi untuk ngecek speaker dan mic, biasanya ya kita uji coba aja dengan menelpon. Oke, jadi masuk ya. Nah, kita coba angkat aja. Tes. Nah, tes. Nah, gue pakai speaker sini ya. Tes. Nah, tes. Oke, jadi ini gue nelpon karena berdekatan seperti ini, bisa kalian lihat.
Jadi ini speaker dan mic-nya ini harusnya berfungsi dengan normal ya. Oke, jadi itu aja Bray video kita kali ini ya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian ya pas beli iPhone 11 ya. Apa aja yang perlu kalian cek. Oh ya, buat cek lengkap tadi gue udah jelasin, kalian bisa ngecek iPhone bekas, bisa kalian lihat di video panjang gue yang lebih lengkap, nanti gue taruh ya. Atau ada di antara kalian yang kalau beli iPhone bekas ya, khususnya iPhone 11, apa aja sih yang bisa kalian cek? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga video ini membantu ya, menjadi referensi buat kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel M3DID, jangan lupa subscribe dulu channel M3DID karena sekarang kita sudah menuju ke 3000 subscriber. Thank you.